Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu CBT ada pengetahuan, ada keterampilan, dan PAS. Kita lompati dulu untuk CBT, kita akan bahas di video sendiri karena mungkin panjang. Kita masuk ke penilaian pengetahuan. Misalnya Bapak Ibu guru sudah selesai, tentu kita membuat penilaian ya. Di sini ada menunya, silakan buat penilaian pengetahuan. Pertemuan kedua, mungkin tes lisan, KD-nya 1. Instruksinya mungkin untuk KKMKD sudah kita tulis di awal tadi ya, saat perencanaan pembelajaran. Kita tulis instruksinya. Silakan untuk mempelajari pembahasan tentang blogging dan mendaftar untuk ujian ini. Misalnya seperti itu. Tanggal mulainya kita mulai mungkin tanggal hari ini jam 9 sampai dengan batas, terserah batasnya kapan, hari itu juga atau mungkin besoknya jam 9 kita setelah selesai kita simpan. Oke, untuk membuat penilaian keterampilan. Nah, misalnya portofolio atau produk, KD-nya, nama penilaiannya praktik blogging, misalnya tanggal 10, batasnya mungkin 2 minggu. Produk berupa file Word misalnya begitu. Kalau ini sudah selesai bisa kita simpan. Oh iya, ini ada satu yang belum tertulis yaitu KD-nya ya. Karena tadi gagal ketika kita menuliskan KD 4, maka ya bisa kita edit sekali lagi. Kita tulis lagi misalnya produk. Nah, kita centang terlebih dahulu untuk KD-nya. Tanggal akhirnya kapan. Jadi jangan lupa untuk KD-nya ini dicentang Bapak Ibu. Keterangan. Kita tulis ulang. Oke, jika sudah kita simpan. Sukses, berhasil disimpan. Nah, setelah ini selesai, kita bisa membuat CBT atau penilaian akhir semester. Sekarang kita masuk ke penilaian akhir semester. Kita klik penilaian akhir semester. Tadi dari menu penilaian akhir semester, kita bisa baca di sini bahwasanya dapat dimasukkan secara manual atau otomatis diintegrasikan dari ujian berbasis CBT pada e-learning. Jadi sebenarnya kita bisa masukkan ini secara manual, atau kalau tidak begitu, kita bisa membuat penilaian akhir semester dari e-learning, dari CBT e-learning. Kita buat CBT e-learning yang nanti kita akan integrasikan ke
penilaian akhir semester. Kita klik CPT, kita buat ujian CPT baru. Nah, dari sini kita masuk ke halaman CPT. Kita bisa pilih berbagai macam pilihan. Misalnya kita gunakan CPT ini untuk penilaian harian, kuis, dan ujian lainnya. Misalnya kita langsung membuat penilaian akhir semester saja. Misalnya pas TIK, misalnya begitu. Waktunya kita atur, misalnya 120 menit tetap. Kita buat tanggal 10 jam 9 sampai dengan tanggal 10 bulan jam, kita klik sini, kita pilih jam 10 misalnya begitu. Ada pilihan acak soal, ini biarkan saja tetap seperti ini, tetap aktif. Nah, ini jangan keburu untuk disimpan dan ditutup. Kita lanjutkan ke yang nomor 2 ya, yaitu buat soal ujian. Ini bila mana Bapak Ibu membuat soal baru ya, misalnya pilihan ganda. Apakah ada dari blok itu, misalnya kita tulis satu persatu. Ini nanti ada kita bisa memasukkan ke dalam soal ini berupa image atau gambar, kemudian tabel, juga ini ada iframe. Ini apa kita belum sampai di situ, tapi yang paling sering kita gunakan adalah image dan gambar. Ini ada sets language, misalnya kita ini untuk pembelajaran bahasa asing, misalnya bahasa Arab dan sebagainya. Kita pilih opsi jawaban A, misalnya menulis, membaca, dan sebagainya sampai akhir. Nah, setelah itu kita tulis kata jawaban, yaitu kuncinya apa, misalnya A, B, atau C. Misalnya kita tulis A, nilainya kita buat sendiri. Misalnya kalau kita buat 50 soal, berarti masing-masing soal bobotnya adalah 2 misalnya. Kita tambah soal. Oke. Itu jika Bapak dan Ibu guru ingin membuat soal dari awal. Jika sudah mempunyai soal, maka kita bisa menggunakan yang ketiga, yaitu import soal. Terlebih dahulu, Bapak Ibu guru download template-nya. Klik download template. Template ini penting ya, agar bentuknya ini sesuai dengan yang diharapkan oleh aplikasi. Agar bisa dibaca oleh aplikasi, tentu kita harus memakai template agar aplikasi bisa membacanya. Kemudian kita buka file yang kita download tadi. Nah, ini bawah titik. Nah, di sini ada beberapa contoh soal dan ini template-nya. Silakan untuk diganti sesuai dengan pelajaran masing-masing. Oke, anggap saja sudah. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa choose file di sini untuk memilihnya tadi yang sesuai dengan template. Tadi saya masih masukkan ke dalam download ya. Kita download ini. Nah, kita klik file yang kita maksud. Kalau sudah, kita klik import soal. Nah, ini sudah kita buat. Tadi kita di sini tertulis 11 soal acak. Tadi kita membuat setelah satu soal secara mandiri, secara langsung ya. Kemudian yang 10 soal berikutnya adalah kita buat dari template. Jadi ketika kita
Eh, soal ini bisa berbagai macam cara ya. Jadi akan ditambahkan Bapak Ibu, tidak di-replace. Jadi misalnya Bapak Ibu guru mengeditnya lagi, kita klik edit ya, itu tadi ada menu edit. Kemudian kita impor soal lagi, kita choose file lagi, kemudian kita tambahkan lagi untuk soal yang dari template, kita impor lagi, maka yang terjadi soal itu akan bertambah lagi menjadi 21. Tadi awalnya adalah 11. Oke, di sini ada menu untuk simulasi ujian. Kita lihat simulasi ujiannya dan sebagainya ya. Ini adalah yang tampilan di mana siswa uh, apa namanya? Halaman pengerjaan oleh siswa. Di sini kita bisa cek apakah ada soal yang menurut kita janggal atau salah atau tidak dan sebagainya dari sini ya. Ini preview saja. Jika dirasa sudah oke, kita bisa kembali. Oke, di sini ada menu edit tadi sudah kita coba praktekkan. Ada menu hapus untuk menghapus. Nah, analisa soal. Menu analisa soal ini nanti akan memunculkan jawaban siswa sesuai dengan butir soalnya. Kemudian kini adalah yang terakhir hasil CPT. Ini juga akan muncul ketika anak sudah mengerjakan file CPT yang telah kita buat. Demikian, mungkin ada beberapa hal yang masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru atau kendala ketika dalam pelaksanaan ini dapat kita diskusikan melalui forum. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.